Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue di sini RNZ dan kita sedang berada di IMS 2026. Yaudah, langsung aja kita cek ada motor baru apa aja di IMS kali ini. Yang pertama di depan gue ini ada sebuah BMW M1000RR. Ini baru banget keluar di IMS 2026. Nah, kalau kalian mau lihat ya, ini tuh motor tuh harganya sekitar 2 miliar lebih dan ini semua full karbon berwarna hitam ya, favorit gue banget nih. BMW dari S1000RR nih sekarang yang M1000RR, bayangin aja. Ini model wingletnya ini semua full karbon. Sini juga ada cover karbonnya juga. Banyak racing sekali. Warnanya perpaduan warna hitam, merah, dan biru. Sebenarnya ada yang warna putih. Gue lebih suka itu karena bener-bener BMW color banget ya. Tapi di sini yang tampilkan warna hitam dengan knalpotnya Akrapovic. Lihat, banyak. Waduh, gila. Ini ganteng banget guys. Nah, kalau yang gue suka tuh kayak gini nih. Nah, ini nih. Ini yang warna putih. Ini yang benar-benar gue suka karena warnanya putih. BMW itu biasanya dengan warna putih. Nah, lalu di sini juga ada yang baru yaitu BMW C400 GT. Nanti ini kayaknya kita mesti coba deh. Ini harganya sekitar 400 jutaan kalau nggak salah. Ini Matic 400 cc. Lampunya juga modelnya desainnya keren banget ya. Besar, panjang. Juga ada ini juga apa? Ada behelnya juga nih, lebar sekali. Ini juga visor windshieldnya juga ada, keren banget. Dan ini juga ada pemanasnya ternyata ya, baik di jok maupun di stangnya juga ada heaternya. Jadi kalau kalian lagi touring jauh-jauh kedinginan puncak enak banget tuh. Nah selain itu di sini ada satu lagi, bukan yang ini tapi yang ini. Nah ini juga baru banget keluar, BMW F900. Ini harganya sekitar 900-an juta dengan shockbreaker ini pakai upside down berwarna gold, kaliper tentunya warna Brembo ya, pakai Brembo. Tuh mesinnya seperti ini. Wah, ganteng banget ini. Ini buat pencinta motor naked pasti seneng banget kalau ngeliat si BMW F900R. Dia F ya tipenya ya. Nah, knalpotnya kayak gini juga. Ganteng banget guys. Selebihnya di sini ada motor listrik nih kayak nih ya. CE di sini ada CE 84 nih, juga udah sempat keluar di IMS tahun kemarin, R1300 GS. Kemudian juga ada yang model sport touring kayak gini ya, BMW GS. Ada yang modelnya klasik dan roadster seperti ini, BMW R18 sama BMW ini R12 ya, R90. Nah ini adalah stanya BMW teman-teman. Yaudah kita coba langsung aja ke hall yang di C, karena BMW cuma ada di sini di hall B2 atau B3 ini. Kita langsung aja ke sono untuk melihat motor yang lebih banyak lagi. Nah, satu lagi ini ada BMW R12 GS ya. Tadi kelupaan. Ini juga baru banget keluar di IMS 2026 kali ini. Modelnya ini tapi lebih ke kayak buat ini ya, buat desert gitu, buat yang suka berpetualang. Bannya tuh udah didesain banget buat pasir-pasir atau lumpur-lumpur. Ini udah sport touring banget. Yuk, kita langsung aja ke hall berikutnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada bootnya Honda ya. Di sini sebenarnya nggak ada yang terlalu baru banget. Di sini ada PCX, terus juga ada Saber 250RR, terus juga di sini ada motor MotoGP-nya dia ya, RC12. Terus juga di sebelah sini, nah ini ada varian racing ya dari Honda. Ini ada Honda PCX, ada Honda ADV juga di sini. Ini aja ada warna baru ya dari Honda ADV itu, warnanya kayak agak bunglon, tapi bukan bunglon ya. Coba kita lihat tuh. Nah ini kebetulan juga ada PCX yang sudah pakai box yang seperti ini ya, buat touring banget. Ini kayaknya ukurannya cukup besar ya, tapi katanya terlalu bulat. Tapi oke lah, warnanya hijau metalik, hijau tua seperti ini. Terus di sini juga ada ADV ya, yang kemarin sempat muncul di IMOS 2025 kemarin. Di sini juga ada ADV ini kayaknya versi modifikasi, karena dia model catnya seperti ini, juga velgnya berwarnanya juga oranye, terus juga ada kayak karbon gitu ya, mantap banget. Terus di sini ada apa lagi ya? Ada Vario. Oh, di sini juga ada nih modifikasinya Vario 125. Ini juga baru banget keluar. Nih, ini baru banget keluar si Vario-nya, ini Vario facelift. Tampilannya memang sporty banget ya, gila. Ini ada tipenya nih, Cyber Street, tapi memang tidak dijual. Jadi ini memang dimodifikasi buat ya rekomendasi ya. Nah ini adalah New Vario 125. Tampilannya kelihatan jadi lebih gagah, lebih runcing-runcing dan sporty.
Nanti kita akan coba buat video lengkapnya untuk review dari All New Vario 125 ini. Oke, kita lanjut. Sebelah sana ya, kita coba cek ada stanya Indomobil. Nah, di stanya Indomobil ini sebenarnya ada yang baru, yaitu adalah Indomobil e-motor QT. Cuman ini sepertinya stanya nggak terlalu lebar. Nanti kita pindah ke stand sebelahnya, karena di stand yang B itu dia ada stand Indomobil juga. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke di sini ya, stanya Royal Alloy. Di sini kebetulan ada motor yang gue suka banget nih, desain dan warnanya klasik dan warnanya tuh elegan banget ya. Ini Royal Alloy John Player Special, dan kalau kalian mau tahu ini tuh harganya tuh di pas launching itu sekitar 90 jutaan, dan harga normal tuh di sekitar 116-119 juta rupiah. Tapi memang ini desainnya tuh klasik banget ya. Bayangin aja, dari lampunya kelihatan tuh buletannya tuh benar-benar kayak membawa kita ke masa lalu. Nah, tipe-tipe kalian yang suka motor-motor klasik pasti senang banget. Kayak gini nih, unik banget ya. Model covernya kelihatan transparan banget, jadi kelihatan mesinnya. Wah, ini unik banget sih. Terus juga ini juga sama ya, warnanya hijau. Nah, kalau buat yang pengen touring atau bawa jalan-jalan sama pacar, bisa banget nih. Ada model box, bukan box sih sebenarnya. Ini tempat penumpang yang kayak gini tuh benar-benar kayak zaman-zaman dulu banget tuh. Style kayak beginian semua gitu loh. Terus juga di sini ada yang modelnya kayak ya semi-semi kayak kartan gitu ya. Modelnya unik banget. Terus juga kemudian kita cek di sini. Nah, coba sini tuh ada stanya Benelli, Benda, Kiway, sama satu lagi MWM Custom. Nah, ini coba kita lihat stand dari MWM Custom ini, karena banyak motor yang unik-unik nih guys. Nah, yang pertama kita di sini ngelihat motor custom ini basicnya adalah Patagonia Eagle, tapi jadi nggak kata Patagonia Eagle ya, karena jadi di sini tuh kecil banget kayak cafe racer, dengan model batoknya ini tuh lampunya tuh gabung sama tangki ya, jadinya ya kelihatan tuh kayak motor-motor yang cafe racer banget lah pokoknya nih, keren banget loh. Nah, kita ngeliat di sebelah sana ada yang lebih menarik lagi guys. Nah, coba tebak, ini motor apa nih teman-teman? Ini motor apa? Kalian pasti salah nebak, karena motor ini basicnya adalah Yamaha X-Max. Ya, kalian nggak salah dengar, ini basicnya adalah Yamaha X-Max yang dimodif. Modelnya seperti ini, bener-bener kelihatan garang dan futuristik banget. Dan model stangnya juga, wah ini bener-bener tuh di rual nur banget nih modifikasinya nih. Bener-bener si MWM Custom ini bener-bener bikin desain yang sangat di rual nur. Nih, ada satu lagi yang mau gue tunjukin di sebelah sini ya. Nih, itu ada indikator bensin, semua tuh di sebelah situ, di samping. Unik banget. Jadi ini kelihatan kayak motor-motor masa depan gitu ya. Lampunya di depan situ, terus ada strip di arealnya juga. Ini stangnya juga model gerakannya pakai tuas ini ya, panjang. Jadi bisa belok kanan kirinya. Gila, ini bener-bener di luar nurul banget sih guys. Sama ada satu lagi di sini. Nah, di sini adalah Harley. Kita akan coba lihat lebih dekat lagi ya untuk si custom dari Harley ini. Nah, kalau yang di sini ini basicnya adalah Harley Davidson Road Glide, tapi mereka tuh mendesainnya tuh kelihatan premium banget. Ini konsepnya kalau gue baca-baca, ini konsepnya tuh adalah limousine ya. Kayaknya ini joknya aja ini kayaknya pakai tas LV kayaknya ini ya. Bahan-bahan tas LV, terus warna rose goldnya tuh bener-bener kelihatan kalau ini tuh motor limousine dalam tanda kutip ya. Tuh, pelaknya juga gede banget. Ini juga bagian belakangnya juga, wah, apalagi dengan lampu LED yang mulai strip gini menambah kesan modern dan elegan. Satu lagi di sini, ini juga ada Harley juga, basicnya Harley Softail. Dia pakai ban yang gede banget nih guys. Ini bisa mungkin 3 inci kali ya. 240 sorry, ini pakai ban 240/40. Gila, ini menggunakan konsep itu konsep motor masa depan lah. Nih lihat. Tuh lihat. Nih, gile tuh. Lampu model stripnya seperti ini. Terus juga dia pakai kaliper Brembo-nya nih di cat ya, warnanya ungu, unik banget. Tuh, model mesinnya juga seperti ini, dibikin tuh sangat futuristik. Nah, menurut kalian lebih pilih Harley yang ini, modif yang futuristik ini, atau yang model limousine seperti ini? Atau yang X-Max di sebelah sana, yang udah kayak motor 2000, tahun 2050 atau 2100 ya? Yuk, kita lanjut lagi yuk. Nah, kita kedatangan juga di sini, di sebelahnya Benelli ya. Ini juga ada motor terbaru namanya Benda LFC 700 cc. Nih lihat, shock breakernya gede banget, upside down.
Terus juga dia model peleknya besar sekali. Dan yang unik itu dia di sini tuh ada lampu ini ya, lampu fog lamp di sebelah sini. Kalau kita pencet untuk fog lampnya dia akan kebuka kayak model winglet begitu atau kayak ada air suspensionnya. Terus juga motor ini tuh model ini ya, bodinya ini tuh kerangkanya ini tuh bener-bener ada kayak guratan-guratan gitu loh. Tapi ini sebenarnya aluminium. Dan ini tuh punya pelek yang besar banget. Ini sekitar 3 inci ya loh. Satu tangan aja lebar banget, udah ketutupan tuh. Lebar banget bannya, dan ini dia profil bannya itu teman-teman nih. 300 per 35 ring 18. Gila, bayangkan motor kayak gini 300 lebarnya dan tebalnya ini cuman 35. Gila. Speedometernya juga udah pakai speedometer yang full digital. Dan di sini itu dia ada kayak sejenis air suspension gitu ya. Jadi dia tuh ketika kita dudukin di kontak tuh dia akan agak naik gitu suspensinya. Kalau ketika di kontak turun, nanti dia akan turun dikit suspensinya. Nah ini dia bawaannya dari Kiwi ya. Ini dia pakai peleknya Kiwi punya. Harganya kalau kalian mau tahu ini sekitar 300 jutaan, 369 jutaan teman-teman. Mantap banget ya. Nah kita lanjut lagi. Di sini juga ada motor dari Morbidelli. Ini Morbidelli T502X, sama di sini yang lebih kecil Morbidelli T252X. Nah kita coba cek dulu ya di sini. Si Morbidelli T502 ini dia model lampunya model terpisah seperti ini ya. Unik banget. Shockbreakernya besar, tebel. Terus juga sudah full digital juga buat speedometer ini. Uniknya tuh dia pakai speedometer tuh model potret gitu ya, berdiri. Biasanya kan modelnya kan landscape tuh atau horizontal, dia pakai model speedometer tuh berdiri begini. Dan untuk model visornya atau windshieldnya itu dia juga simple tapi cukup tinggi. Jadi ketika kalian bawa motor ini yang stok aja itu udah cukup mengakomodir kalian tuh biar nggak terlalu kena angin. Ditambah juga di sini untuk bagian stangnya dia sudah ada hand covernya ya. Jadi biar kalau kalian touring jauh itu tangan kalian tuh nggak dingin kena udara. Terus udah gitu di sini, dia juga ada tambahan di sini ya, sampingnya sini buat dipasang lampu tambahan seperti ini. Terus juga model knalpotnya juga simple, kecil. Di belakang juga sudah dilengkapi dengan ini ya, behel buat taruh barang, buat taruh box juga bisa. Bannya cukup besar, model-model kayak ban pacul gitu. Ini siap banget buat kalian yang pengen touring atau jalan-jalan jauh. Nah, kalau mau yang versi lebih kecil ada di sini yang T252X. Ini juga konsepnya hampir sama seperti yang T502. Speedometernya modelnya agak memanjang. Terus dengan stang yang model seperti ini, ada cover juga di tangannya, ada sampingnya juga nih. Crash bar-nya juga buat tambahan, buat pasang lampunya juga gitu. Nah, ini adalah stangnya Kiwi, Benelli dan Benda ini satu grup. Nah, kalau kalian mau juga di sini yang model-model Morbidelli lain yang modelnya cruiser atau yang model-model klasik juga bisa ke standnya ini. Yuk kita lanjut lagi ke stand berikutnya. Nah kalau buat stand Vespa sebenarnya dia nggak ada yang terlalu baru karena dia sudah tampil di event-event sebelumnya nih. Vespa kalau lihat ada Vespa Primavera, Sprint S, terus juga ada sini yang model elektrik ya, ini Sprint Tech ini yang bukan elektrik, ini masih biasa tapi desainnya kayak motor elektrik ya, karena modelnya tuh abu-abu sama kayak warna hijau gitu. Dia katanya kayak motor listrik. Nah di sini juga ada Vespa yang terbaru nih, terakhir nih dong, Vespa Liberty S yang udah pakai box kecil seperti ini, dan untuk windshieldnya, visornya nggak terlalu besar tapi cukup mengcover karena ini gede banget jujur ya, ini pasti buat sampai ke leher kalian sampai ke kepala tuh udah cover banget nih buat kalian pengen touring. Kemudian di sebelah sini ada Scomadi. Scomadi juga kayaknya nggak ada yang baru, masih sama seperti sebelumnya. Nih. Yang unik paling di sini nih. Ini model Scomadi Tecnica yang ini bisa kita buat ngaca ya. Saking dia tuh rasanya tuh mantul banget ya, tapi kelihatan clean dan klasik. Nah terakhir di sini ada standnya MV Agusta. Di sini nggak terlalu banyak, cuman yang paling menarik tuh di sini si MV Agusta Super Veloce 1000 ya. Nih Agusta ini mau lihat tuh. Ini waktu itu gua sempat datang ke launchingnya waktu itu di daerah GBK situ ya, di Senayan. Sempat launchingnya, dan ini tuh bener-bener kelihatannya tuh wah kayak motor masa depan. Terus juga desainnya tuh bagus banget, warnanya juga merah putih ya, Indonesia banget. Dan ada ada sentuhan-sentuhan klasik karena dengan lampunya yang bulat ya, lampunya yang bulat seperti ini.
Dan model desainnya tuh melengkung tuh kayak motor-motor zaman dulu, tapi ini juga sporty karena ada tambahan ngeliat di samping sebelah sini teman-teman. Nah ini dia untuk MV Agusta Super Veloce 1000 yang ada di booth IMS 2006 kali ini. Satu lagi kita mau ke standnya QJ Motor nih. Ini benar-benar standnya cukup besar dan banyak motor yang di launching sama QJ Motor. Yuk kita langsung aja ke standnya QJ Motor. Nah di booth QJ Motor ini tuh yang menarik ada, nih gue dapat brosurnya, ada 3 motor baru. Sebenarnya 2 model itu baru, benar-benar baru. Ini di depan ini ya, jadi primadona yang pertama ini adalah QJ Motor SRK 250. Ini benar-benar di luar nurul ya, karena model desainnya tuh super sporty, Eropa banget. Dan ini harganya di 75 juta kurang 10.000 dengan sistemnya tuh AMT. Jadi dia tidak pakai yang namanya kopling. AMT tuh automatic manual transmission ya. Di sini dia tidak ada injekan remnya juga. Kenapa? Karena dia remnya di sebelah kanan kiri. Kita dulu ya, di sini untuk bagian knalpotnya ini pakai underbelly. Wah gila, benar-benar kelihatan mogi banget ya. Dengan model swing armnya yang model pro arm seperti ini ya. Bannya dia pakai ban ukuran 150/60 ring 17. Bodinya memang kelihatan lebar banget. Ada wingletnya juga kayak gini ya. Terus model desain lampunya ini Eropa banget ya. Nih harganya 74.990. Terus dia tuh ada model seperti ini, walaupun dia ada tuas kanan kiri, cuman ini bukan tuas tapi ini adalah rem belakang, rem depan, sama untuk pindah giginya tuh di sebelah sini tuh, di sini ya, di sini buat pindah gigi, maju dan mundur, naikin dan turunin gigi. Model stangnya seperti ini ya tuh, mantap banget, walaupun dia belum under yoke tapi model stangnya tuh stang moge banget, speedometer juga full digital, cukup tinggi, terus bagian belakang kayak gini nih. Nah, nanti kita akan coba review lebih detail lagi ya soal QJ Motor SRK 250 ini yang ibaratnya Matic tapi desainnya moge. Sama ada satu lagi nih yang versi model touring seperti ini ya, namanya QJ Motor Torino ya. Ini harganya 47,99 juga khusus IMS. Dan ini juga sistemnya itu dia menarik banget ya, karena modelnya tuh kayak buat touring, kecil tapi juga banyak fitur-fitur yang kita bisa lihat di motor cuma 74.990 ini. Nanti deh kita akan review lebih lengkap lagi untuk yang QJ Motor yang Torino ini ya. Samping itu juga ada Matic nih, kayak Matic kayak gini nih. Si QJ Motor Ford 250, ada QJ Motor Viento, terus ada yang model kayak gini nih. Model kayak cruiser gini 62 jutaan, SRV 250 nih. Versinya AMT juga, jadi dia motornya kayak motor kopling tapi ini tidak pakai kopling. Nanti deh kita akan review lagi ya. Pokoknya ini stand QJ Motor tuh bener-bener menarik banget. Satu lagi di sini nih, ini QJ Motor SRK 800. Waktu itu gue udah sempat review juga. Ini sekarang harganya di 268 juta. Oke, kita akan lanjut lagi ke stand berikutnya yuk untuk ngelihat motor lain yang di IMS 2026. Nah, buat yang pengen lihat helm nih sih, juga ada helm SMK, juga ada helm-helm premium ya. Kayak Nolan, terus ada Cardo juga buat aksesoris motor. Nah sekarang kita masuk ke hall yang di belakangnya. Ini ada Royal Enfield. Royal Enfield ini standnya nggak terlalu besar ya, tapi bukan di sini, standnya di depan. Nah standnya di sini untuk yang Royal Enfield nih. Yang terbaru ini gue lihat terbaru adalah Royal Enfield BR 650. Modelnya klasik banget, tapi ini gede juga ya, 650 cc, modelnya seperti ini. Dan ini tuh dua silinder 650 cc. Dia pakai garansi ya, 3 tahun. Terus juga ini banyak banget fitur-fiturnya. Ini Royal Enfield BR 650 beruang. Ada juga yang kayak gini ya, biasa Royal Enfield yang ala-ala Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, klasik banget. Sini juga ada Royal Enfield Twin 650 shotgun. Kemudian juga ada di sini Royal Enfield juga sini 650 juga ya, sama. Terus kalau yang mau modelnya agak sedikit touring-touring, nah ini Himalayan juga ada di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, kita ke stylenya Kawasaki. Kawasaki ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang baru, cuma di sini tuh dia ada yang KLX 230 DF.
Ini kayaknya buat motor-motor ini ya, kepolisian, Satpol PP gitu biasa pakai motor kayak gini. Tinggi banget nih, orang tadi ada yang coba sampai susah banget. Sama satu ini Kawasaki yang rodanya 4 nih, namanya Brute Force 300 nih, kayak buat ATV menarik nih. Ini dia menggunakan mesinnya 271 cc. Terus juga dia untuk model locknya ada model parking lock di sini ya. Jadi kalau misalkan lock ini bisa kayak ngunci, kayak rem tangan. Nah kalau di off-in dia bakal jalan. Sama untuk model gasnya tuh dia di sebelah sini tuh. Dia gasnya di sini, jadi bukannya di sini, bukan di gini-gini, tapi dia gasnya di sini. Jadi buat yang belum terbiasa mungkin akan susah, karena gue juga jujur belum pernah nyoba motor atau kendaraan seperti ini. Tapi nanti mungkin pada waktu kita akan coba model yang ATV seperti ini. Mantap banget ya. Ini Kawasaki Brute Force 300. Kemudian kita akan berlanjut ke sebelahnya. Ini sebelahnya ada Italjet. Nah, Italjet ini waktu itu gue sempat nyoba di IMS sebelumnya ya. Dan ini yang Dragster ya, Dragster 250. Sorry, ini 200 ternyata. Bedanya apa? Karena bedanya di sini, di shock breaker ini dia pakai shock breaker upside down. Ya. Biasanya hampir sama dengan 250. Cuma dia di sini juga nggak ada shock breaker ya di sini. Kalau yang 200 ini tuh dia tidak ada shock breaker di tengah sama model swing arm. Kalau kalian mau lihat untuk yang model Italjet 2,5 tuh kayak gini. Di mana ya? Oh di sini. Nah di sini. Contoh lah nih. Ini Dragster yang kemarin tuh gue sempat coba model swing armnya kayak begini. Terus juga ada tambahan shock breaker juga di sini. Tapi secara overall itu hampir sama antara yang 250 dan yang 200. Nah, ini sampai ada dua level seperti ini ya. Full semua Dragster 250. Oh ini keren banget nih yang full black. Wah mantap banget nih, ganteng banget ini. Hitamnya tuh bener-bener bold, berani banget. Sama yang di sini nih, sorry, yang full black di sini ternyata. Nah ini yang full black nih. Ada tambahan juga nih buat kayak MotoGP ya, kayak MotoGP Ducati gitu ya di sini. Terus juga di samping sini ada nih. Oh nih. Lampunya modelnya kayak gini. Ganteng banget ya. Ada wing lightnya juga di samping sini. Gila. Mantap banget. Ini adalah Italjet ya untuk yang Dragster 200 nih, yang terbaru yang ada ini doang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke stand berikut. Nah, kita sekarang ada di booth Yamaha teman-teman. Kalau kalian mau lihat, ini yang paling baru dan keren. Ini adalah Yamaha T-Max ya 2026. Baru keluar juga. Ini sekitar 500-an cc, 560-an cc, dan harganya itu hampir 5 juta. Tepatnya di 475 juta rupiah. Gila, mantap banget ya. Nah itu juga di sini tuh juga ada varian terbaru warna dari Yamaha Aerox. Ini yang Cyber City, modelnya warna ungu gitu ya, ini kayak gini, warnanya ungu. Terus juga ada X-Max yang warnanya terbaru kayak gini. Jadi warnanya tuh agak kayak hitam sama tamuran merah gitu ya. Terus juga di sini tuh yang menarik ada spesial 70 tahun dari Yamaha. Nah ini nih, ada sekitar 4 motor yang kebagian yang warna merah putih banget ya. Yang pertama di sini ada Yamaha Jupiter MX. Bukan Jupiter MX ya, Yamaha MX King. Nah, Yamaha MX King kebagian liverinya 70 tahun Yamaha nih, ada tulisannya 70 tahun Yamaha anniversary ya. Dan ini pasti langka banget, jadi buat kalian yang pengen mengkoleksi Yamaha, walaupun cuman MX King, tapi ini langka bos. Ini special edition 70 tahun Yamaha. Selain itu juga ada Aerox, sih juga kebagian ya, untuk yang 70 tahun Yamaha. Terus juga ada SXR 155 nih, ini juga kebagian ya, 70 tahun Yamaha. Sama R25 di sini juga kedapatan. Sorry, ini R15 kata ya, 15M. Ini dapat juga livery spesial dari Yamaha yang edisi 70 tahun. Nah, dan itu juga ada beberapa warna terbaru dari misalkan Fazio, Villano, NMAX juga ada nih. NMAX dia kedapatannya 25 tahun maxi. Jadi X-Max maupun NMAX ini dia kebagian yang 25 tahun maxi di sini ya, ada dosanya. Maxi series anniversary. Baik NMAX maupun yang NMAX juga. Oke, terakhir kita coba ke standnya Polytron yuk. Polytron sebenarnya nggak ada yang baru sih. Polytron nih, kalau kalian mau lihat di sini cuma terbaru adalah Vogue 350 yang sempat viral waktu itu di event GJAW 2025 kemarin, sama ada Fox 200. Nah ini kebetulan banget nih, akan ada new product launch dari KTM di jam 2. Coba ntar kita balik lagi ya jam 2 ya.
ada 1 sama 2 di sini yang bakal launching. Entah kemungkinan ini adalah KTM yang Super Duke 1300. Nanti kita akan cek lagi ya sekitar jam 2. Lebih di sini ada KTM yang kalian bisa lihat di sini ada 390 Adventure, ada ini juga ada nih Duke 390, ada Duke 1390 juga di sini ya. Sini nih. Ini 1390 juga baru. Ini yang kecil 250. Terus juga ini ada lagi yang RC 390. Ini yang buat kalian touring. 390 Adventure X ya. Ini modelnya unik banget. Dan ini model spakbornya kayaknya berani banget ya. Panjang memanjang, terus warnanya juga orange, ciri khas KTM. Sama ada satu lagi di sini. KTM sudah sold out ternyata ini. Super Adventure. Silakan bisa ambil fotonya ya, sebelahan silakan. Boleh diambil fotonya teman-teman media, silakan. Ini motor terbaru. 1, 2, 3. Wow, wih gila keren banget guys. Ini versi terbaru ya. 990 RC dan ini udah laku ke Pak Wilson. Gila, baru launching udah langsung laku. Nah kalau Harley Davidson ini sepertinya nggak ada yang baru. Ini ada ya road light, street light. Terus juga di sebelah sini ada United Motor. Cuma yang menarik dia tuh ada motor listrik yang modelnya tuh kayak model buat kayak touring seperti ini. Nggak tahu sih. Ini modelnya tuh namanya RX 6000. Tuh. Modelnya kayak begini teman-teman. Bannya cukup besar. Terus juga swing armnya cukup tebal. Ini juga untuk speedometernya juga full digital. Ngecasnya di tengah lagi. Bener-bener kayak colok buat bensin banget ya. Ini harganya mungkin sekitar 60-70 juta ya. Nanti kita akan coba cari tahu lagi. Kita akan coba review lebih lengkap lagi untuk si United RX 6000 ini karena kayak cuma 1, yang lainnya nggak ada. Itu motor-motor yang desainnya sudah kita lihat sebelumnya. Kayak misalnya di sini ada kayak TX 1800, TX 3000 lebih besar kapasitasnya. Ada yang kecil juga nih, SC121. Kemudian juga ada yang model kayak gini, C2000. Kemudian juga lebih kecil lagi nih, United juga di sini yang kecil. Ini apa ya? Gue sempat MX 1200 betul. Ini yang harganya murah banget. Kemarin di Povas tuh sempat cukup viral ya, PVS 2025 tahun kemarin. Sama ini T900, T900 saya udah ya. Oh ini tadi di sini ada 2. RX 6000-nya 2 dan ini modelnya full black. Oke, nanti kita akan review lebih lengkap lagi ya untuk yang United RX 6000 ini. Nah, ini juga ada bootnya Alpha. Sebenarnya juga nggak ada yang baru ya, cuman dia ada tambahan di sini. Alpha Entry Next Gen. Jadi dia tuh ada tambahan package-nya juga ya. Ada tambahan package-nya juga. Sini biaya langganannya standar 125.000 per bulan, tapi ada tambahan nih untuk yang Next Gen bebas pas. Kalau kalian sebulan itu sekitar 0 sampai 700 kilo itu nggak ada biaya tambahan. Atau mau tambah lagi 75.000 per bulan di sini untuk yang 700 sampai 1.800 kilo, atau yang di atas 1.800 kilo kalian bisa bayar tambahan lagi 225.000 per bulan. Jadi tambahannya ini normal plus tambahan yang ini. Kalau kalian mau beli Alpha Entry Next Gen. Nah, terus dia juga ada tambahannya. Kalau salah tuh ada tambahan di sini untuk headlampnya ada. Kayaknya ada tambahan buat hill start assist-nya deh. Soalnya harusnya bukan cuma sekedar yang model sistem pembayaran seperti ini, tapi juga ada spek atau fitur tambahan di Alpha Entry. Nah ini nih Alpha Entry nih. Alpha Entry yang harganya tuh juga terjangkau banget. Dan modelnya juga keren. Jarak tempuhnya cukup jauh. Speedometernya juga simple tapi futuristik juga. Nah terakhir di sini kita cek ada stanya Triumph ya. Ini Triumph yang kalau gue dengar ini paling murah. Ini namanya Triumph Speed 400. Harganya ini cuman 158.400.000. Ya 160 juta lah anggap. Ini murah banget. Desainnya klasik, kecil, simple. Tapi kalau kalian mau tahu ini dia ada kerjasama dengan India, dengan perusahaan India juga. Jadi ini ibaratnya Triumph collab sama India. Makanya bisa harganya murah banget di 158 jutaan.
Kecil, simpel, tapi tetap tidak menghilangkan DNA dari sebuah motor Triumph. Mantap banget ya. Ini adalah bootnya Triumph. Ini ada yang tadi yang si Speed 400 sama Scrambler 400. Motor-motornya rata-rata 400 cc. Nah tadi ya gue sebutin di Alfa Entry Next Gen. Nah di sini nih ada fitur Hill Start Assist sama fitur Hill Descent Assist. Jadi buat tanjakan sama turunan dia ada tambahannya. Nah tadi di sini untuk paket-paketnya di sini tambahan di luar dari yang 125.000 per bulan. Oke teman-teman, itu dia jalan-jalan gue di IMS 2026 kali ini. Overall nggak nyangka ya, ternyata ada banyak motor-motor baru juga di sini. Harga tiketnya biasa di 50.000 weekdays dan 90.000 weekend. Langsung datang ke IMS di J Expo Kemayoran sampai tanggal 15 Februari 2026. Nah, teman-teman buat yang pengen lihat mobil apa aja yang terbaru dan keren-keren di IMS, kalian bisa cek di YouTube-nya Autohin. Dan kita akan ketemu di video berikutnya teman-teman, dan review-review berikutnya akan tampil di channel RNZ. Jadi pantengin terus, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga, oke? Terima kasih teman-teman dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.